Sesuai perkiraan saya, Bitcoin drop dari pucuk tertingginya dan posisi short saya masih saya hold sampai ke support Bitcoin selanjutnya. Mau tahu di mana perkiraan Bitcoin berhenti? Silahkan lanjutkan nonton videonya. Jangan lupa like dan subscribe karena itu gratis dan kalian nggak ketinggalan infonya. Halo teman-teman sekalian, nama saya Niko, selamat datang di channel John Crypto. Ya, saya sudah memperkirakan Bitcoin akan terjadi koreksi. Dan saya share juga ke member-member grup John Crypto tepat sebelum Bitcoin koreksi. Di video ini ya, private member, tanggal 31. Lalu saya share juga buat public YouTube, karena udah kejadian juga. Jadi saya share buat teman-teman yang mau gabung grup, cek kolom deskripsi ya. Ini grup berbayar dan murah banget, saya kasih promo 1 kali. Kalau ngelewatin berarti promonya hangus ya. Kedepannya saat chat saya lagi, itu promonya nggak berlaku ya. Balik ke Bitcoin, Bitcoin sudah rally lebih dari 1 minggu, sekitar 10 hari full candle hijau. Dan secara teknikal juga itu kurang sehat. Rally-nya tuh cukup tinggi banget, sekitar 40%-an. Dan pasti akan ada koreksi. Dan terjadi juga koreksi. Pas lagi di bawah, saya dan teman-teman member yang lain panik sell, kita panik buy. Dan udah cuan cukup banyak banget. Dan saat di pucuk, saya peringatin ke member-member, kita lagi di pucuk, kemungkinan besar akan ada koreksi. Dan pas lagi di pucuk juga kebetulan saya nge-short hampir di pucuk atas dengan leverage juga ya, 10x 10 kali lipat, dan profitnya udah lumayan banyak. Pada saat ini Bitcoin masih ngambang di tengah-tengah. Dari time frame lebih kecil yaitu 4 jam, Bitcoin udah mulai menuju area oversold. Mungkin ada sedikit one last push lagi sampai kisaran ke 37.400-an atau 37.500. Dan mungkin aja ada wick atau buntut panjang sampai ke 36.800. Area tersebut merupakan area potensial untuk pantulan sedikit. Dari area situ kita bisa ngelihat gimana reaksinya Bitcoin. Apakah ngejebol ataukah akan mantul. Karena pada sebelumnya area 39.200 ini merupakan area support, tapi Bitcoin nggak berhasil mempertahankannya. Yang sebelumnya Bitcoin membuat higher low, sekarang udah mulai membuat lower low, yang artinya mulai ada perlemahan. Dalam beberapa hari ke depan kita masih bisa ngelihat Bitcoin akan konsolidasi naik sedikit sebelum melanjutin koreksi ke tempat selanjutnya. Koreksi merupakan hal yang wajar ya, karena market nggak akan sehat kalau harganya bergerak ke satu arah, apalagi sangat cepat terjadinya. Dan koreksi disebabkan karena nggak adanya lagi niat beli orang. Saya udah jelasin juga di member grup video, kalau niat belinya turun dan nggak ada orang yang beli lagi, itu biasanya trader maupun institusi yang bisa membaca chart, mereka akan melakukan selling. Dan benar terjadi, Bitcoin ada aksi profit taking dan ada aksi dari short seller juga. Potensial area support pertama di 37.400-an sampai ke 36.500. Kalau rupiahnya itu sekitar di harga 525 juta sampai 520 juta. Lalu next kita bahas Ethereum. Ethereum terlihat sedikit lebih kuat dari Bitcoin. Walaupun Ethereum dan Bitcoin sama-sama habis melakukan rally yang cukup panjang. Candle hijau tuh udah banyak banget, dan besar kemungkinan Ethereum sedang melakukan koreksi. Artinya ada aksi dari investor atau trader yang beli di harga murah lalu sudah taking profit, dan ada juga aksi dari short seller yang membuat harganya makin drop lagi. Saya dan teman-teman member berhasil beli di 2 tempat di bawah ini. Udah sangat banyak juga keuntungannya. Kalau kita ngeliat Ethereum dari time frame lebih kecil, Ethereum juga sama membuat bearish divergence. Sekarang kelihatan Ethereum sudah drop di bawah channelnya. Sebelumnya saya memperkirakan ini adalah rising wedge, tapi ternyata jadi channel, dan sekarang ada di bawah channel yang merupakan tanda kurang bagus. Area 2500 adalah area resistance yang sebelumnya menjadi support. Saat besok closing di bawah 2500, Ethereum lebih besar potensinya untuk koreksi lebih jauh, dan support Ethereum terdekatnya yaitu di harga 2350. Kalau dirupiahkan, area support Ethereum itu di kisaran 33.800. Dan Ethereum besok pada hari Rabu tanggal 4 Agustus, kalau dikonversikan ke jam WIB,
itu sekitar jam 8 sampai jam 11 malam, Ethereum ada pembaruan. Pembaruan sistem di Ethereum yaitu hard fork London namanya. Pada bulan April lalu terjadi hard fork Berlin. Tujuannya yaitu untuk menuju ke Ethereum 2.0. Dan besok hard fork London tujuannya adalah untuk menurunkan jumlah supply Ethereum yang beredar melalui sistem burning. Dan itu merupakan angin segar buat Ethereum ya. Sesuai hukum ekonomi, merosotnya supply suatu benda itu pasti akan membuat harganya naik jika permintaannya masih tinggi. Dan menurut saya, permintaan untuk Ethereum itu masih cukup tinggi. Dan Ethereum itu merupakan kripto dengan sistem blockchain yang sangat populer sekarang karena teknologinya. Dan saya nggak akan kaget dalam 5 atau 10 tahun ke depan, Ethereum bisa berbanding satu lawan satu dengan Bitcoin. Sekian dulu buat Ethereum. Buat lebih lengkapnya bisa join grup, karena di dalam grup itu saya update cukup rutin. Tiap ada kesempatan saya selalu update. Kebanyakan video unlisted juga di situ. Lalu selanjutnya kita bakal bahas koin BotX. Sebelum masuk ke market rupiah, saya mau analisis BotX dulu dari market USD. Ini BotX sebenarnya udah lama ada di ranah kripto sekitar tahun 2018-an. Tapi baru masuk market 2019 dan harganya tuh stagnan, cukup rendah banget dari 2019. Di pump terus sempat drop lagi, jatuh banget. Itu pada 2020 Februari. Lalu di pump lagi, harganya agak noise atau berantakan banget sampai drop melewati support sebelum-sebelumnya. Lalu naik di pump gede banget. Ini pas mau masuk Indodax, itu di pump sampai ke $10 atau 140 ribuan ya kalau dirupiahkan. Tapi harganya drop lagi. Terus sekarang harganya stagnan di $2, 2,05 lebih tepatnya. Kalau saya ngeliat dari sudut pandang teknikal, koin ini tuh sangat spekulatif dan harganya juga sebelum-sebelumnya teman-teman bisa ngeliat nih harganya stagnan lama sekali. Tiba-tiba ada gejolak volatility, terus balik lagi harganya ke tempat tersebut. Karena kemarin tuh masuk Indodax, ini merupakan salah satu koin anak bangsa juga. Harganya ketolong lebih naik karena aktivitas trading dan likuiditasnya itu terbesar di Indodax. Kalau kita ngeliat dari Indodax, dari rupiahnya, koin ini tuh baru ada pada bulan Juli lalu, awal Juli lebih tepatnya. Dan saat awal-awal koin ini tuh agak hype juga ya. Tapi untuk market Indodax, hype-nya tuh terlambat. Karena di market luar, B2B, B2B, itu sampai ke $10 bahkan. Lalu dibanting lagi. Kalau kita ngebahas dari teknikal, sebelumnya, koin ini tuh ada di ranking 202, coin market cap. Saya sempat bahas juga pas awal launching, di video YouTube public. Beberapa video sebelumnya bisa dilihat teman-teman. Saya nggak jelasin juga di situ white papernya tujuannya apa, dan kemana aja supply koinnya. Maksudnya tuh dipakai untuk apa aja. Di situ saya jelasin. Nanti saya attach juga di akhir video deh, biar bisa nge-link langsung lihat. Dan nasibnya sekarang berada di ranking 2800 coin market cap. Padahal tuh besar banget sebelumnya di ranking 200. Lalu tiba-tiba drop market capnya. Itu sering banget kejadian di dunia kripto ini. Saya dari 2015 itu sangat-sangat sering ngeliat fenomena kayak gini. Dan banyak sekali pemula tuh yang terperangkap. Syukur-syukur teman-teman nggak ada ya yang nyangkut. Jadi biasanya koin sebelum launching itu kalau marketingnya bagus, mereka tuh akan nge-pump harganya habis-habisan. Dan buat teman-teman yang nanya nasibnya ke depannya gimana, itu pertanyaan yang agak sulit ya, apalagi ini koin anak bangsa juga. Bagusnya sih kita ngedukung. Tapi kalau dari segi teknikal, BotX ini bagusnya adalah selalu membuat higher low. Dan itu merupakan dana yang bagus secara teknikal. Dan kalau dianalisis secara future-nya tuh agak sulit karena kita nggak bisa ngelihat history yang jelas dari koin ini. Sekalipun kita ngelihat historinya jelas, kita ngelihat history yang harga stagnan dan volatility-nya tuh sangat tinggi banget pas lagi ada event atau lagi ada berita bagus ya. Secara fundamental di kripto itu kurang sehat kalau harganya terlalu bergejolak karena berita bagus, karena udah pasti di sana tuh ada hype, dan saat hype itu uang pada masuk ke sana. Saat eventnya selesai biasanya harga bakal kebanting lagi. Dan kembali ke BotX rupiah, sekarang BotX tuh lagi di kisaran support, walaupun agak rancu juga supportnya. Ini supportnya tuh nggak terlalu besar. 30.000 adalah area support, dan terakhir area support di kisaran dekat situ adalah di harga 29.300. Kalau drop di bawah 29.300, itu kemungkinan besar BotX akan membuat lower low.
Dan buat yang nanya future-nya kayak apa, maksudnya masa depannya kayak apa, kita bisa ngelihat sedikit ya dari koin anak bangsa juga tetangganya nih, Tokenomics atau TEN. TEN sekarang harganya tuh ada di 1100. TEN ini keluar pada bear market 2018. Dari sejarahnya tuh TEN pertama launching itu sampai ke harga 26.000 karena pada saat itu marketnya sedang bergejolak banget. Masuk bear market tuh awal-awal masuk 2018, TEN terus drop sampai ke 3.000, lalu harganya tuh stagnan banget. Di tahun 2019 lebih parahnya, harganya terus stagnan di bawah sampai ke 2021 sebelum akhirnya TEN ada pump. Dan pas saat pump juga tuh sebelumnya pada 2020 bulan 10, TEN di pump sangat tinggi, lalu drop lagi ke harga awal sebelum pump, lalu di pump lagi berhasil melanjak dikit-dikit, lalu kemarin di pump sampai ke 3.000 perak. Saya bilang ke member grup, jangan kejar yang udah ketinggian, kalau pengen banget mau beli TEN tunggu di 1100. Dan dropnya sampai ke sana beneran, lalu mantul tinggi lagi, dan sekarang tuh harganya ya cukup stagnan lah. Dari history ini tuh kita bisa ngelihat koin yang pertamanya initial offeringnya itu harga tinggi, itu pun bisa drop sampai ke kisaran di bawah support. Dan TEN ini tuh drop dari harga tertingginya kira-kira tuh sekitar 96%. Sekarang tuh TEN ada di ranking 713 dibandingkan dengan BotX yang di ranking 2800. Itu jauh lebih besar daripada BotX. Dan buat teman-teman yang nyangkut, harap hati-hati karena sekarang di titik krusial, udah ngejebol area support juga. Support trendline maksud saya, biasanya tuh akan mantul sedikit ke 30.600 lalu drop. Kalau berhasil lewat dari 30.600 itu biasanya ada pantulan lebih kuat lagi naiknya tuh ke kisaran 33.250. Itu pandangan saya secara teknikal ya. Jadi segitu aja pembicaraan kita hari ini. Buat yang mau mendetail tentang koin dan request itu bisa di grup, karena saya lebih aktif di grup ya. Bisa tanya jawab juga dan ngobrol ke sesama member grup. Buat yang mau gabung grup, cek kolom deskripsi ya. Saya Niko, salam cuan kripto, cuan terus.